Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah pengajian maghrib sampai isya yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kajian kita pada malam ini masih pada ayat yang ke-6 dari surah Al-Maidah, yang pada malam ini kalau tidak salah kita akan masuk pada pelajaran yang ke-19 ya, yang ke-19. Sebelumnya itu jemaah sekalian, mari kita membaca ya ayat itu untuk memperbarui ingatan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi kira-kira sampai di situ ayat yang berkaitan dengan wudu, ya. Ayat yang berkaitan dengan wudu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian pembahasan selanjutnya, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub maka bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'it aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi jika kalian mengalami junub, ya, apakah karena hubungan suami istri atau karena mimpi, maka Allah menyuruh untuk kita bersuci. Fattahharu. Dan jika kalian sakit atau berada dalam perjalanan atau salah seorang di antara kalian pulang buang air, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air untuk dipakai bersuci, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang thayyib atau yang baik. Famsahu biwujuhikum, maka usapkanlah dengan tanah atau debu tersebut ke wajah-wajah kalian dan ke kedua tangan kalian darinya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Walaki yuridu tahhirakum, akan tetapi ia Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan ia menginginkan untuk menyempurnakan nikmatnya atas kalian. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur ya kepadanya.
Ya. Jadi tentang masalah wudhu tadi sudah kita selesaikan sampai pada wa arjulakum ilal ka'bain. Sekarang wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub maka bersucilah. Iya. Sekarang kita akan membaca pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran yang ke-19. Ya, yaitu pelajaran yang ke-19. Di sini dikatakan bahwa at-tasi' asyar al-amru bil ghasli minal janabah. Perintah untuk mandi dari sebab karena junub. Jadi fattahharu yang dimaksudkan di situ yang pertama adalah mandi. Ia adalah mandi. Al-amru bil ghasli minal janabah. Perintah untuk mandi dari karena sebab junub. Kemudian bagaimana tata cara mandi yang paling simpel asal disertai dengan niat untuk raf'ul hadatsil akbar. Yang penting disertai dengan niat untuk mengangkat hadas akbar. Jadi hadas akbar itu adalah hadas yang hanya dengan mandi atau yang menggantikannya, yang dapat menyebabkan seseorang itu dikatakan suci. Pelajaran yang ke-20, nah inilah diantara tata caranya yang paling simpel, bahwa dalam mandi itu yajibu ta'mimul ghasli lil badani. Wajib mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Jadi itu yang paling simpel sekali. Ya, wajib mengalirkan, membasahi seluruh anggota tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Saya tidak mengatakan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, biasanya kalau kita dalam bahasa Indonesia itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kira-kira saya mengatakan dari ujung kaki sampai ujung rambut karena memang tahapan-tahapan dalam mandi junub itu mulai dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Iya. Yang pertama, secara terperinci, kalau kita ingin yang sempurna dengan sunat-sunatnya, yang pertama tadi itu yang simple. Yang simple itu adalah yang penting niat. Untuk membedakan bahwa mandinya itu adalah bukan mandi biasa. Untuk membedakan bahwa mandinya itu bukan mandi biasa. Jadi andaikan ada orang yang terlanjur mandi umpamanya waktu subuh, ini terutama bagi yang berkeluarga ini. Ya, yang berkeluarga, apalagi yang masih pasangan-pasangan muda, yang masih energik, ya, itu ketika mandi di waktu subuh, maka ketika dia junub di malam hari dan kemudian dia masuk kamar mandi, maka andaikan dia membasahi seluruh anggota tubuhnya, tapi dia lupa berniat bahwa mandi yang baru saja lakukan itu mandi karena kaitannya dengan junub, maka mandinya itu tidak sah. Ya, mandinya itu tidak sah karena innamal a'malu binniyat. Dan
Inilah ternyata faktor niat yang paling menentukan jamaah sekalian. Kata para ulama, apa fungsi daripada niat? Yang pertama, fungsi daripada niat itu adalah tafriqul ibadati 'anil 'adah. Tafriqul ibadati 'anil 'adah. Untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kalau dari sisi praktek, ya, andaikan ada orang yang mandi seperti mandi biasa saja dan membasahi seluruh anggota tubuhnya, tapi dia disertai dengan niat untuk raf'ul hadatsil akbar, mandi wajib istilahnya, maka itu sudah sah. Itu sudah sah. Maka dengan niat itu akhirnya dia dikatakan ibadah. Dengan niat itu akhirnya dikatakan ibadah. Kalau dia lupa berniat, maka mandinya itu adalah mandi biasa. Seperti mandi-mandi kalau kita mau pergi ke tempat kerja di pagi hari, itu mandi biasa. Itu ada mandi biasa. Jadi ada 3 macam mandi. Ada mandi wajib, ada mandi sunat, dan ada mandi mubah. Ya. Mandi wajib ini dan mandi sunat inilah yang kaitannya dengan ibadah mahdhah. Seperti mandi janabah itu adalah mandi wajib. Seperti mandi di saat kita mau pergi sholat Jumat, di saat kita mau pergi sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu memang kita niatkan mandi karena kaitannya dengan ibadah. Maka mandi yang kita lakukan itu adalah mandi yang memiliki nilai kesakralan, mandi yang tidak sama dengan mandi-mandi mubah. Karenanya niat ini sangat memiliki peran penting, yaitu tafriqul ibadati 'anil 'adah, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Iya. Umpamanya, apa yang membedakan orang itu dikatakan sebagai orang yang puasa secara syar'i dan orang sekedar menahan makan dan minum. Umpamanya ada orang yang semenjak sebelum subuh dia tidak pernah makan, dia tidak pernah minum, dia tidak pernah hubungan suami istri, hanya karena kesibukan saja. Dan ternyata baru ingat, ternyata dari subuh dia tidak pernah makan minum. Pas maghrib ya dia minum, dia makan, maka tidak bisa dikatakan sebagai shaum syar'i karena dia tidak dibarengi dengan niat. Ya, tapi kalau dia niatkan, maka itulah yang membedakan antara al-ibadah dengan al-'adah. Yang kedua jamaah sekalian, ya, fungsi daripada niat itu adalah tafriqul ibadati ba'dihha an ba'dhin. Tafriqul ibadati ba'dihha an ba'dhin. Fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Andaikan tidak ada niat, maka ada ibadah yang kita tidak bisa bedakan, ini puasa apa ini sholat apa ini, karena dari sisi sifatnya dia sama, dari sisi cara menjalankannya dia sama. Nah, walaupun ada aspek-aspek lain yang bisa membedakannya. Umpamanya dari sisi niat, kapan sholat itu dikatakan sholat duhur dan kapan sholat itu dikatakan sholat asar. Salah satu di antara yang membedakannya adalah karena faktor niat. Jadi dengan niat itu kita dapat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sekali lagi, andaikan tidak ada niat, maka kita tidak bisa membedakan ini sholat asar, ini sholat duhur. Karena dari sisi prakteknya sama. Apa yang kita baca pada sholat duhur, bisa juga itu kita membaca pada sholat asar atau sebaliknya. Maka yang membedakan adalah karena adanya niat. Yang ketiga jemaah sekalian, dan ini kaitannya dengan ruh ibadah secara umum, adalah untuk membedakan apakah yang kita lakukan itu untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah inti utama ketika Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
terkecuali mengikhlaskan peribadatan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita ulang, niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya. Yang kedua, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Puasa umpamanya, sama-sama, ya, waktunya, sama-sama praktiknya. Tapi yang membedakan ini puasa qadha, ya, ini puasa wajib, ini puasa sunat, itu adalah karena faktor niat. Dan yang ketiga, hal huwa lillahi ta'ala am li ghairillahi ta'ala. Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi yajibu ta'mimul ghasli lil badani lianna Allah adhafa at-tatahhur lil badan. Wajib mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan perintah untuk bersuci, ya, fatahharu, maka bersucilah, maka mandilah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan objek mana atau anggota tubuh mana yang harus dicuci atau yang harus dibasuh atau yang harus kita mandi. Andaikan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu di antara anggota tubuh, maka kita dapat memahami berarti anggota tubuh tertentu yang wajib untuk dibasahi. Namun ketika Allah mengatakan fatahharu, maka bersucilah, maka dia bersifat ya umum dan mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Walam yukhassishu bi syai'in duna syai'in. Masih penjelasan dari pelajaran yang ke-20 ini. Dan tidak mengkhususkan anggota tubuh, ya, tidak mengkhususkan anggota tubuh. Kemudian pelajaran yang ke-21. Ya, jadi saya tidak tambah dulu ini, terkecuali disebutkan oleh penulis ya tafsir ini. Nanti setelah selesai ini baru kita tambahkan kalau perlu kita tambahkan. Pelajaran yang ke-21, al-amru bi ghasli zahiri sya'ri wa batinihi fil janabah. Perintah untuk ya membasahi kepala dengan rambutnya. Kalau rambutnya itu tebal, maka dia berusaha untuk membasahi seluruh rambut dan kemudian berusaha untuk mengkeramasnya sampai air itu masuk ke dasar daripada kulit kepalanya. Ya, jadi bukan sekedar dia tumpahkan air itu, akan tetapi ya dia kucek-kucek, ya istilah orang Jakarta, sampai betul-betul air itu masuk ya pada wilayah bagian kulit ya kepala. Iya. Kemudian jamaah sekalian, di sini terhenti daripada tata cara mandi janabah yang sempurna kalau berdasarkan hadis ini. Maka kita akan mempelajari pertama bahwa tahapan mandi janabah itu, ya, mandi junub itu, yang pertama tentu ketika kita masuk kamar mandi, yang pertama yang kita lakukan adalah mencuci kemaluan. Ya, yang pertama yang kita lakukan adalah mencuci kemaluan. Kemudian setelah itu kita berwudu. Ya, setelah itu kita berwudu sebagaimana wudu kita ketika kita mau sholat. Jadi wudu yang kita lakukan ini bukan wudu yang kaitannya karena kita mau sholat, tapi wudu karena kaitannya kita mandi janabah. Jadi wudu itu adalah salah satu di antara hal yang satu paket dengan mandi janabah, ya, dengan mandi janabah. Kemudian diakhirkan mencuci daripada kedua kakinya. Jadi seluruh rangkaian membasuhkah, mengusapkah, kita lakukan semuanya. Dan adapun membasahi dan mencuci daripada kedua kaki,
itulah yang diakhirkan. Itulah yang diakhirkan. Kemudian setelah itu jamaah sekalian, kita akan memulai muqaddimahnya, mengambil air, ya, kalau keran ada shower, ya, itu caranya kalau memungkinkan kita ambil, ya, kita basahi dari bawah, ya, bahagian kanan, kita basahi dari bawah bagian kanan, ya, kemudian kita ambil sunnahnya, membasahi bagian kanan ini 3 kali, tidak langsung membasahi kepala, tidak langsung membasahi kepala. Kemudian setelah selesai 3 kali bahagian kanan, kita ambil pada bahagian kiri, ya, barulah setelah itu kita ambil air itu, apakah melalui shower atau melalui timba, dan kita siramkan ke seluruh anggota tubuh kita. Kita siramkan seluruh anggota tubuh kita, dan kita berusaha untuk menggapai seluruh anggota tubuh ini dengan menggosoknya, ya, dengan menggosoknya, boleh dengan pakai sabun, boleh dengan pakai sampo dan seterusnya dan seterusnya. Dan setelah itu, ketika kita menganggap bahwa air itu telah sempurna, ya, sampai ke seluruh anggota tubuh kita, maka pada akhirnya kita mencuci kedua kaki kita sebagai bahagian lanjutan daripada wudhu kita yang kita undur daripada ketika kita berwudhu, ya, pertama kali tadi. Itu kira-kira secara singkat dan simpel daripada tata cara mandi al-hadatsul akbar. Kemudian pelajaran yang ke-22. Annahu yanjadirul hadatsul asghar fil hadatsil akbar. Annahu yandarijul hadatsul asghar fil hadatsil akbar. Iya. Jadi orang yang terkena hadats akbar seperti junub, ya, seperti junub. Nah, tentu saja umpamanya ketika dia masuk kamar mandi dan dia buang air kecil, ya, dan dia buang air kecil, ya, kemudian mungkin buang air besar, ya, BAB, maka mandi hadats akbarnya ini, yang kita sudah sebutkan tadi itu sudah menghandle juga dengan hadats asghar tadi, dengan hadats kecil, yaitu kencing dan BAB. Ya, jadi tidak perlu lagi kita istilahnya membedakan ini hadats akbar, ini hadats asghar. Istilahnya satu paket. Sekali kita mandi sudah untuk keduanya yang di dalamnya ada wudu. Itu maksudnya daripada annahu yandarijul hadatsul asghar fil hadatsil akbar wa yakfi man huma alaihi an yanwi thumma yu'ammimu badanahu. Jadi cukup, ya, seseorang itu meniatkan untuk 2 hadats ini dengan satu kali perbuatan, Jadi maksudnya begini jemaah sekalian, karena dia sudah berwudu untuk hadats akbar, dan ketika dia juga baru saja selesai katakanlah buang air kecil, maka maka wudunya itu juga sudah menghandle untuk hadats kecilnya, Jadi tidak perlu dia melakukan secara sendiri-sendiri. Yang terpenting satu niat untuk 2 perbuatan itu. Ya, ada beberapa di antara contoh-contoh yang seseorang melakukan satu perbuatan, kebalikannya di dalamnya sudah menghandle beberapa contoh-contoh ibadah. Contohnya begini, Pak. Iya. Kita kalau masuk ke dalam masjid pada waktu, ya, mau qomat. Iya, mau qomat. Umpamanya sholat subuh ada qobliyahnya, duhur ada qobliyahnya, asar ada qobliyahnya. Iya. Maka di situ juga tentu sebelum kita duduk, andaikan masih ada waktu, Nabi juga menyuruh kita untuk sholat sunat 2 rakaat.
idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka' rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, kata Nabi, maka janganlah dia duduk sebelum dia sholat sunat dua rakaat. Nah, ada orang masuk masjid, dan mungkin rata-rata itu yang kita alami, ya, waktu yang sudah tidak cukup lagi, maka apa yang dilakukan pada sholat sunat itu bisa menghandle seluruh macam-macam sholat sunat yang ada pada waktu itu. Umpamanya, tentu sebelum kita duduk ada sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian sebelum sholat subuh ada rakaatul fajri. Ya, bahkan mungkin ada sholat sunat wudu, Maka andaikan ada orang yang berniat untuk melakukan itu semuanya, tapi hanya satu yang dilakukan, namun ada niatnya dengan satu perbuatan ini, maka itu sudah menghandle semuanya. Jadi satu perbuatan tapi bernilai lebih daripada satu bentuk pengamalan. Contoh yang lain lagi, ada umpamanya orang yang kebiasaannya puasa Senin Kamis. Nah, kebetulan salah satu di antaranya hari Senin atau hari Kamis itu juga momentum untuk puasa yang memiliki keutamaan. Umpamanya puasa Arafah, ya. Umpamanya puasa Asyura, ya. Umpamanya puasa 3 hari dalam sebulan, ya, yaitu yang dimulai dari 13, 14, 15, ya, pada bulan-bulan Qamariyah, Hijriyah. Maka ketika dia melakukan ibadah itu, dia bilang, saya kan kebiasaan puasa Senin Kamis, ya, tapi ini juga bertepatan dengan hari Arafah, bagaimana? Maka di situ dia puasa untuk hari Arafah, dan tetap dia mendapatkan keutamaan puasa-puasa yang selama ini dia lakukan. Yang tidak boleh jamaah sekalian adalah ketika hukum daripada ibadah itu berbeda kedudukannya. Umpamanya antara wajib dengan sunnat. Tidak boleh seseorang itu mengqadha puasa, mengganti puasa karena hukumnya wajib, itu dia juga gabungkan umpamanya dengan puasa Syawal. Dia bilang ada utangku di bulan Ramadan 3. Jadi tetap saya berpuasa 6 hari, 6 hari itu untuk puasa Syawal, dan 3 hari diantaranya saya juga niatkan untuk puasa qadha. Itu tidak boleh, karena dia berbeda derajatnya, satu yang wajib, satu yang sunnat. Kemudian selanjutnya ats-tsalits wal 'ishrun, pelajaran yang ke-23, annal junuba yasduqu ala man anzal al-maniyya yaqadatan aw manaman aw jama'a walau lam yunzil. Yang mana yang dimaksud dengan junub itu jamaah sekalian? Jadi Islam ini tidak pernah sedikit pun menyembunyikan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan persoalan kewajiban. Ya, dalam persoalan kewajiban. Nah, ini masalahnya kadang-kadang kalau kita masuk berbicara pada pembicaraan fikih yang seperti ini, kadang-kadang yang mungkin sedikit agak risih itu kalau seperti anak-anak kita yang di bawah umur, ya. Tapi itu penting untuk kita jelaskan, walaupun mungkin kalau pembicaraan sehari-hari itu pasti kita anggap itu adalah bahasa-bahasa porno, ya. Tapi dalam fikih, ya, tidak ada istilah porno ketika itu berkaitan dengan ibadah. Jadi kita akan jelaskan pelajaran yang ke-23, bahwa junub itu berlaku alaman anzal al-maniyya qadhatan aw manaman. Berlaku bagi orang yang keluar maninya, air maninya,
dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tidur. Ya, dalam keadaan bangun atau dalam keadaan tidur. Itu termasuk dalam kategori orang yang junub. Jadi bukan cuma orang dikatakan junub itu ketika dia tertidur kemudian dia mimpi basah, ya kemudian dikatakan dia junub. Termasuk orang yang bangun. Au jama'a walau lam yunzil. Atau dia ya melakukan hubungan suami istri akan tetapi tidak mengeluarkan mani. Ya, tidak mengeluarkan mani. Nah, di sini saya ingin tambahkan. Di sini saya ingin tambahkan. Mohon maaf kepada anak-anakku yang masih di bawah umur. Ya, karena ini ya sesuatu innallaha la yastahi minal haq. Apa ukurannya wajib mandi jamaah sekalian? Baik kita yang sudah dewasa. Ya. Apa ukurannya? Jadi bukan ukurannya mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani. Iya. Atau orgasme atau tidak orgasme. Bukan di situ ukurannya. Tapi ukurannya adalah masuknya zakar itu di farad ya istrinya. Ya, masuknya zakar itu di farad istrinya. Nah, di mana Islam ya tidak ada yang tersisa. Di mana letak wajibnya orang mandi itu ketika hubungan suami istri adalah ketika sudah tenggelam pada bahagian kepala zakar itu. Ketika sudah tenggelam bahagian kepala zakar itu. Saya tidak tahu itu, saya cuma tahu bahasa daerahnya Pak, saya ingat dulu. Seke-sekenya itu kalau bahasa Palopo. Ya. Nah, itu kalau dia sudah tenggelam itu sudah wajib mandi anzal aw lam yunzil. Anzala aw lam yunzil. Dia orgasme atau tidak orgasme, keluar air mani atau tidak keluar, yang penting dia sudah tenggelam. Ya. Lebih tidak ada keraguan lagi kalau tidak ada lagi yang tersisa. Ya. Maksudnya ya tenggelam semua. Ya, innallaha la yastahi minal haq. Dari mana kita dapatkan ini, Pak? Ini adalah merupakan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan ijtihad para ulama. Bukan ijtihad para ulama. Ya, dalam istilah hadisnya al-hasyafah. Al-hasyafah. Jadi kalau sudah al-hasyafah itu masuk, maka dia sudah wajib mandi. Taib. Jama'a walau lam yunzil. Kemudian Ar-Rabi wal Ishrun, pelajaran yang ke-24. Anna man dzakara annahu ihtalam wa lam yajid balalan fa innahu la ghusla alaihi li'annahu lam tatahaqqaq minhu al-janabah. Pelajaran yang ke-24, bahwa barang siapa yang ingat ya bahwa dia mimpi basah, apakah dia mimpi ya berjumpa dengan istrinya sendiri atau dengan perempuan lain, namun di saat dia bangun dia tidak mendapatkan ya dari pakaian yang dia pakai itu, pakaian dalamnya, celananya umpamanya ya atau sarungnya, dia tidak mendapatkan ada yang basah, Pak. Ya, tidak yang basah, celananya tidak ada yang basah. Ya. Maka bagaimana hukumnya? Wajibkah dia mandi atau tidak? Di sini dikatakan fa innahu la ghusla alaihi, itu dia tidak wajib mandi. Jadi walaupun dia katanya mimpi, tapi ternyata setelah bangun itu tidak ada yang basah, ya, tidak ada mani yang menempel, ya, atau yang mungkin sudah kering. Fa innahu la ghusla alaihi li'annahu lam tatahaqqaq minhul janabah, karena itu tidak dikatakan sebagai orang yang junub. Bedanya tadi ketika orang jima, ya, bedanya tadi ketika orang jima walaupun itu tidak mengeluarkan ya mani. Kemudian masuk berikutnya pelajaran yang ke-25, dzikru minnatillahi ta'ala 'alal ibadi bi masyru'iyyati tayammum.
Jadi sudah akan masuk pada pelajaran berikutnya yang akan menjelaskan tentang pengganti daripada mandi dan pengganti daripada wudu, ya, yaitu masyru'iyatu at-tayammum yang bernama tayammum. Jadi ada pelajaran yang diambil di sini dulu. Pelajaran yang ke-25 itu adalah disyariatkannya tayammum itu adalah salah satu di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Disebutkan bahwa disyariatkannya tayamum itu masuk perkara yang digarisbawahi minnatullah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana jemaah sekalian, dia merupakan anugerah, ya, karena dia sesuatu yang sifatnya berupa pengganti yang sifatnya ringan, ya, yang sifatnya ringan. Artinya secara umum kita ini hidup di atas bumi, ya, dan orang yang hidup di atas bumi itu tidak mungkin tidak menyentuh tanah, itu secara umum. Adapun air, maka ada kemungkinan kita di atas permukaan bumi tapi kita tidak menemukan air, ya, kita tidak menemukan air. Adapun yang namanya permukaan bumi itu, maka pasti ketika kita di bumi pasti kita menemukan permukaan bumi yang akan menjadi bahan untuk tayammum kita. Ya. Pelajaran yang ke-26. Anna min asbabi jawazit tayammum wujudul marad alladhi yadurruhu ghasluhu bil ma' fayajuzu lahu at-tayammum. Pelajaran yang ke-26 bahwa di antara sebab dibolehkannya seseorang bertayamum yaitu karena ada penyakit yang ketika dia menggunakan air beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang pertama, kemungkinan kalau dia menggunakan air maka dia semakin bertambah parahnya penyakitnya. Nah, itu satu, semakin bertambah parahnya penyakitnya. Atau yang kedua, mungkin akan lambat kesembuhannya, ya, mungkin akan lambat kesembuhannya. Maka itu sakit yang mendapatkan keringanan boleh bertayamum, ya, yang mendapatkan keringanan boleh bertayamum. Fayajuzu lahu at-tayammum, maka pada saat itu boleh seseorang bertayamum kalau dia menggunakan air semakin memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya ketika dia menggunakan air. Kemudian pelajaran yang ke-27. Anna min jumlati asbabi jawazihi as-safar wal ityanu minal bauli wal ghaiti idza adama al-ma'. Di antara sebab bolehnya bertayamum adalah ketika tidak menemukan air dan orang dalam keadaan musafir. Ya, ketika tidak menemukan air dan orang dalam keadaan musafir, atau ada air tapi hanya cukup untuk diminum. Ya, memang ada air, tapi kalau dipakai untuk wudu, sudah tidak ada jatah untuk air minum. Maka di situ boleh dia bertayamum walaupun ada air, karena air ini untuk kebutuhan ya dikonsumsi. Ya. Kemudian diantaranya lagi bertayamum ya setelah orang buang air kecil atau BAB dan tidak menemukan air, ya, tidak menemukan air. Maka apa yang dia lakukan pada saat itu? Ya tentu dia beristinja. Dia beristinja itu mengambil benda-benda yang keras, ya. Kemudian dia pakai untuk ya menyapu pada bahagian tempat keluarnya kotoran, apakah pada bahagian zakar atau pada tempat keluarnya ya kotoran, ya dubur itu. Seperti umpamanya mengambil batu kerikil, ya, mengambil batu kerikil, ya, yang
dimulai dengan yang ganjil-ganjil. Ya, mulai dari 3, kemudian 5, kemudian 7. Yang penting ganjil-ganjil. Kalau dia sudah merasa bahwa berupa kasarnya itu sudah hilang, ya, dan tidak akan mungkin itu hilang baunya secara 100%, maka di situ barulah dia bertayamum pada saat itu. Fal maradu yajuzu tayammum mu'ajudil ma'i li husulit tadarruri bihi. Maka sakit boleh bertayamum walaupun dengan ada air, akan tetapi itu memberikan mudarat dan bahaya. Wa baqiha yajuzuhu al-adamu lil ma'i walau kana fil hadar. Yang selanjutnya adalah boleh bertayamum karena tidak ada air, ya, walaupun itu tidak musafir, musafir. Pelajaran yang ke-28. Annal kharija minas sabilaini min baulin wa ghaitin yanqudul wudu. Pelajaran yang ke-28 bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu. Jadi kalau dalam istilah fikihnya as-sabilain, dua jalan. Ya. Dua jalan maksudnya zakar bagi laki-laki, faraj bagi perempuan, dan dubur tempat keluarnya ya BAB itu, min baulin ghaitin, itu yang qudul wudu, membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. At-tasi wal 'ishrun, pelajaran yang ke-29. Istadalla biha man qala la yanqudul wudu illa hadhanil amran fala yantaqidu bilamsil farji wala bighairihi. Jadi pelajaran yang ke-29 ini adalah pelajaran yang di dalamnya ada khilaf, yang di dalamnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau dikatakan seperti itu berarti ini sesuatu yang sifatnya bukan satu pendapat. Jadi pelajaran yang ke-29 itu ada sebahagian di antara ulama yang menjadikan dalil bahwa la yanqudul wudu illa hadhanil amran, tidak membatalkan wudu, ya, terkecuali dari dua hal tersebut, yaitu yang keluar dari dua jalan itu, ya, yang keluar dari dua jalan itu. Fala yantaqidu bilamsil farji wala bighairihi. Ada ulama yang berpendapat bahwa tidak membatalkan wudu ketika tangan menyentuh zakar, karena tidak disebutkan di dalam hadis ini. Akan tetapi ini jamaah sekalian, kita tidak mengamalkannya, ya, kita tidak mengamalkannya. Yang lebih hati-hati adalah kita berwudu ketika tangan kita ini, ya, jadi tangan ini pun masih diklasifikasi yang mana tangan yang dianggap membatalkan wudu ketika menyentuh zakar, yaitu pada bahagian telapak bahagian dalam, ya, pada bahagian dalam ketika menyentuh zakar, ya. Adapun ketika menyentuh bahagian luar ini, itu tidak membatalkan wudu, Nah, saya ketika belajar fikih dulu jamaah sekalian, dosen fikih saya dulu di Jakarta itu yang mantan menteri sosial, siapa? Habib Salim Al-Jufri, itu dosen fikih saya dulu. Ya, saya teringat ketika di dalam kelas itu, ya, beliau memunculkan satu masalah. Kalau di sini katanya membatalkan wudu, kalau di sini katanya tidak membatalkan wudu. Nah, beliau mengatakan kira-kira kalau di antaranya di sini, dia kena di sini katanya. Iya. Apakah itu membatalkan wudu atau bagaimana? Dibawa ke bahagian telapak tangan atau dibawa ke bahagian luar? Maka beliau mengatakan lebih aman dibawa ke bahagian-bahagian dalam telapak tangan, sehingga dianggap itu membatalkan wudu. Kemudian pelajaran yang ke-30, ya, dan kita berakhir di sini, istihbabut takniyati
amma yustaqdar at-talaffudhu bihi liqaulihi ta'ala au jaa ahadum minkumil ghaid. Nah, ini pelajaran yang ke-30, bagus. Jadi hal-hal yang menjijikkan itu seharusnya kita mencarikan istilah yang lebih halus. Diambil pelajarannya dari ayat yang mengatakan au jaa ahadum minkumil ghaid, atau salah seorang di antara kalian yang datang dari tempat yang berlubang. Jadi ghaid itu sebenarnya Pak, ghaid itu kan dulu belum ada kamar mandinya orang kayak seperti pada hari ini. Orang kalau mau buang air besar, ya di zaman Nabi sama itu pergi ke padang pasir Pak. Nah, pergi ke padang pasir. Nah, ketika mau buang air itu digali dulu, ya digali. Apalagi kalau pasir ya digali dulu, nah, baru dia jongkok, ya baru dia jongkok. Nah, itu yang digali, itulah namanya ghaid asalnya. Nah, Al-Quran ketika menggambarkan tentang sesuatu yang jorok-jorok, ya tidak menyebutkan sesuatu yang kasar, tapi mengganti dengan mengatakan au jaa ahadum minkum mil ghaid, atau salah seorang di antara kalian datang dari tempat yang berlubang. Nah, itu kita temukan dalam istilah kita. Alhamdulillah. Kalau seperti kita, ya mau ke belakang dulu. Ya, mau ke belakang. Tidak perlu kita ceritakan, ya ke belakangnya itu yang besar atau yang kecil, tidak perlu kita tahu. Ya, yang penting saya mau ke belakang dulu. Ya, kira-kira seperti. Dan semua istilah-istilah dalam kehidupan kita ini, kalau bisa kita haluskan, maka kita haluskan. Dan kata-kata jama' itu dalam Quran sebenarnya itu adalah bahasa yang paling halus itu Pak. Ya, bahasa yang paling halus, yang artinya berkumpul, atau menyentuh. Cuma ketika dia sudah lama dipakai, pada akhirnya kita artikan itu adalah sebuah istilah yang menunjukkan hubungan badan, ya suami istri. Demikian jemaah sekalian, kita telah sampai pada pelajaran yang ke-30. Insyaallah masih kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.